Yo sobat gue, sobat mager. Sekarang kita bakal ngomongin soal permasalahan makan bergizi gratis. Gue jarang banget ngomongin soal program ini gitu ya. Soalnya udah banyak banget konten kreator yang selalu aja ngebahas. Tapi ada satu informasi penting kali ini yang menurut gue tuh bagus banget buat kita diskusin bareng-bareng, yang mungkin aja menjadi akar permasalahan kenapa pada akhirnya ada beberapa kasus keracunan di programnya Pak Prabowo ini. Gue nggak salah gitu ya ketika ngomong keracunan MBG, karena kalau misalnya search di Google gitu udah banyak banget beritanya. Oke, lu tinggal cari aja dengan keyword keracunan MBG, lu bakal menemukan berita kayak misalnya dari Kompas ya, 34 menit yang lalu, 137 siswa SMP di Sleman diduga keracunan. Dari Detik ya, ratusan siswa guru Sragen keracunan. RRI ada hasil lab keracunan. MBBC, MBG keracunan masal di NTT, dan berita-berita keracunan yang lain. Ini beritanya gue temuin tanggal 25 Agustus 2025. Ketika gue lagi scroll Twitter, gue menemukan postingan dari admin Dime atau admin News. Gue gak tau dia masih kerja di News atau kagak gitu ya. Cuma yang jelas postingan dia bilang kayak jutaan unit tray MBG bahannya adalah stainless steel 201 atau non food grade, dan udah beredar di sekolah-sekolah adik, anak, ponakan, dan cucu kalian. Dimana ini katanya ancaman public health yang serius dan gak boleh dibiarin. Kejam banget. Seinget gue gitu ya, Om Daem termasuk orang yang optimis juga gitu sama MBG, karena kalau misalnya dilihat dari kasus berapa banyak yang keracunan gitu, masih bisa ngambil sisi positif. Kalau misalkan ya persentase masih sedikit, cuman kita nggak bisa menutup mata juga kalau misalnya ada yang keracunan di sana gitu loh. Terus kemudian setelah gue cari tahu sumbernya, ternyata ini postingannya dari Fahri Salam, di mana postingan Twitter ini ngerujuk pada berita dari Indonesia Business Post dengan judul From Cheosan to Classroom, Illegal Imports, Health Hazard and Halal Concern, dibuat sama Anelis Putri dan juga diedit sama Imanuddin Razak. Kalau misalnya lu nggak terlalu percaya sama sumbernya, lu bisa langsung search aja siapa orang yang nulis dan juga siapa orang yang edit. Karena kalau misalnya gue di Twitter, banyak banget yang bilang ini legit. Kayak ini investigasinya mereka benar-benar niat banget sampai pada akhirnya nyari tahu informasi ke Cina dulu. Terus habis itu sampai pada akhirnya nguji sendiri gitu ya di BPOM dan segala macam gitu. Kita bakal baca ini. Tapi sebelum itu lo harus tahu kalau misalnya berita udah ramai banget diomongin orang Twitter, karena basically udah banyak juga yang nge-share. Salah satunya akun Twitter kayak Om Fahri Salam. Beliau bilang kayak fuck banget negara ini. Nampan MBG sekali dilabeli made in Indonesia tapi aslinya bikinan industri rumahan Cina. Mengandung lemak babi, bahannya bahkan di Cina dilarang. Health expert and authority stress that 201 stainless steel is not recommended for food contact because it more readily leaches metals, especially from acidic food. Terus abis itu dikepoin juga tentang harga persatuan dari nampannya. Buat sebenarnya nggak ngerti konteks dari quality untuk bisa menahan bahan makanan gitu ya, lo harus tahu kalau misalkan tingkatannya itu, kalau misalnya gue cari dari material food tray di GPT ada 5 gitu ya. Yang tertinggi stainless steel 304, yang kedua plastik PET, yang ketiga plastik HDPE, yang keempat stainless steel 201 gitu ya. Terus yang kelima terendah itu KW atau logam daur ulang. Nah, permasalahan dari nampan MBG itu ada di 1 ke 4, di mana labelnya itu stainless steel SUS 304, tapi berdasarkan investigasi yang dibuat sama orang-orang Indonesia Business Post ini ada kandungan daur ulang dari 201 gitu, dan malah ini sangat amat berbahaya. Mungkin aja ini juga jadi pemicu pada akhirnya kenapa MBG ada yang keracunan kayak gitu coy. Terus habis itu udah dibuat ringkasannya juga sama intinya deh, dimana adminnya bilang ke investigasi Indonesia Business Post ke beberapa pabrik di Cheosan Cina yang produksi nampan makan untuk MBG, dimana di label made Indonesia tapi dibuat sama Cina gitu ya. Terus habis itu beberapa nampan pakai stainless steel 201 yang nggak ada food grade dan berbahaya. Indikasi gunain minyak babi sebagai pelumas dalam proses produksi yang kontak langsung dengan stainless steel, jadi diragukan kehalalannya. Info dari foto safety datasets yang ditranslate, lagi nunggu hasil lab di Jakarta dan SDS resmi. Duga impor ilegal nampan maupun selundupan, buset. Terus ini juga video ngopi bakal coba buat ngekepoin beberapa informasi gitu ya, membandingkan antara yang ini gitu ya sama beberapa informasi yang emang udah diungkap sama beberapa portal berita. Kayak misalkan Jakarta 1, investigasi BP mengungkap potensi skandal serius MBG. Media Indonesia, food tray dari Tiongkok diduga tak halal, pemerintah diminta pakai produk lokal. Terus kemudian dari CNN, bos Badan Gizi buka suara soal dugaan nampan MBG mengandung babi. Kemudian dari suara.com dengan judul minyak babi di nampan MBG, di mana istana sudah turun tangan dan juga BPOM udah coba untuk dilibatkan. Perihal berita aslinya kita bakal baca bareng-bareng gitu ya, soalnya biar nggak terlalu bias terhadap informasinya. In the third week of August 2025, the Indonesia Business Post investigative team traveled to Cheosan, an industrial hub in Guangdong Province, China. The area home to 30 up to 40 factories producing food trays for global markets, also supplies trays for a number of importers involved in Indonesia makan bergizi gratis MBG or Free Nutrition Meal Program for School Children. Ini niat banget anjir.
tim investigasi bahkan langsung OTW ke Cina gitu buat investigasi mandiri, ngeri banget loh ini. MBG, a flagship initiative of President Prabowo Subianto for the 2024 up to 2029 period is projected to reach 82.9 million students by the end of 2025 with a budget of 116.6 triliun rupiah. Yet, beneath the program's noble aim of improving child nutrition, IBP investigation uncovered serious potential scandal surrounding food tray procurement, illegal imports, violation of health standard, dope over halal compliance, and indication of falsified labeling. Jadi, hasil investigasinya menemukan kalau misalkan ada indikasi permasalahan dari pembuatan nampan ini. Yang pertama kayak misalkan permasalahan impor ilegal. Ini sangat amat krusial banget gitu ya, karena basically ngerugi negara aja gitu ya, dengan kebijakan tertentu itu bisa aja ditangkap kayak misalnya Tom Lembong, apalagi illegal imports yang masalahnya itu bisa aja mengurangi pemasukan dari ya lembaga-lembaga yang harusnya ngurusin soal impor ini. Mungkin ada langkah-langkah yang diakan sampai pada akhirnya bisa langsung lolos masuk nampan ini. Violation of health standard, permasalahan dari standar kesehatan yang ngomongin soal BPOM itu, apakah nampannya benar-benar bisa digunakan untuk menampung makanan atau kagak. Dopes over halal compliance, permasalahan tentang halal. Jadi investigator dari IBP ini menemukan kalau misalkan ada kandungan babi yang digunakan dalam proses pembuatan nampan. Dan yang keempat, indication of falsified labeling. Jadi permasalahan tentang label palsu. Ini label SUS 304 dan juga ini ya label SNI. Dimana ini permasalahan yang paling lucu menurut gue, soalnya ini made in China, dibuat di Cina, tapi labelnya dibuat di Indonesia, made in Indonesia dengan SNI. Gokil. Dan permasalahan ini ditemukan sama jurnalis atau investigator mandiri, bukan auditor. Padahal program sebesar ini gitu ya, yang mana ini sangat amat difokusin sama Pak Prabowo gitu ya, harusnya ada penjaga mutu kualitas biar yang kayak gini tuh kagak tiba-tiba muncul gitu di tengah program yang sedang berjalan. Kan orang-orang jadi pada kagak percaya pada akhirnya. Di berita ini juga dikasih tahu, our investigation revealed that several factories in Chaozan are producing food trays market made in Indonesia and carrying SNI, Indonesian National Standard Certification, despite being manufactured in China. Imagine gimana orang-orang jadi nggak percaya setelah adanya bukan fakta sih, kayak hasil investigasi kalau misalkan bahkan label SNI pun itu udah ada gitu di Cina. SNI is the official national standard that guarantees a product meets Indonesian safety, quality, and performance requirement. Misusing it misleads consumer and undermines national regulatory oversight. This scam violates WTO rules and the rules of origin and could be exploited to evade tariff or import quotas, amounting to serious fraud and potentially masking illegal import. Under Indonesian law, parties involved may face criminal sanction and fines under Law Number 7 2014 on Trade and Law Number 8 2099 on Consumer Protection. Jadi gara-gara ini jadi kemana-mana gitu mas saya. Oh ini jadi ngaruh ke masalah standar impornya, apakah benar-benar boleh atau kagak gitu ya, terus habis tarifnya gitu ya, jadi malah berkurang pemasukan dari negara dan segala macam. Lu bisa ngeliat foto-foto yang emang udah berhasil didokumentasikan sama investigator dari IBP, dimana ini ya label MBG tapi ada di Cina ya, terus abis itu ini proses pembuatannya. Terus di sini juga ada gambar yang memperlihatkan kandungan dari tray-nya ya, food tray-nya atau nampannya. Terus di sini adalah foto yang memperlihatkan dugaan kalau misalkan food tray-nya itu atau nampannya dicuci pakai lubricants yang berasal dari lard. Oke, atau ada lard dalam lubricants-nya. Lard itu apa Bang Ray? Kandungan dalam babi. Terus habis ini nih ada dokumentasi tentang uji klinis di Cinanya yang notabene lagi dibandingkan juga sama investigator ke BPOM di Indonesia. Tadi kita baca sampai mana? Oh ya, dari sini. Smuggle food trays and loopholes in regulation. Basically ini ngomongin soal peraturan kuota impor gitu ya, yang awalnya itu kita punya peraturan di mana bisa menahan impor karena biar bisa bersaing gitu produksi dalam negeri. Tapi karena mungkin ada kebutuhan gitu ya, apalagi ada MBG. Terus habis itu fakta kalau misalnya katanya produksi dalam negeri itu nggak bisa memenuhi kuota gitu ya untuk bisa membuat nampan, maka akhirnya longgarin lah impornya, terus abis itu bisa masuk nampan dari Cina. Yang penting sebenarnya ini nih, cheap trace, health risk, and weak oversight. Terus lu berikan suspected of lard content in MBG trace, yang mana lu bisa baca sendiri. Soalnya kalau misalnya gue baca full, ya gak sayang juga gitu kalau misalkan ini gak dibaca gitu lewat websitenya sendiri. Nah by the way, udah ada respon juga dari beberapa lembaga-lembaga terkait adanya permasalahan ini. Kayak misalkan dari bos badan gizinya langsung yang buka suara, dari berita CNN, dan dari IPNU gitu ya. Bentar, nah ini dari IPNU dalam berita media Indonesia gitu ya, dimana
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pak Akil Nurzaman, itu udah ngasih saran ya, dengan bilang kayak kami juga memberikan saran kepada Pak Menteri Perdagangan agar food tray ini terjamin keamanan dari segi kesehatan, keamanan, kehalalan produk. Berarti pemerintah perlu memastikan produk food tray harus memiliki standar nasional untuk menjamin keselamatan keamanan. Di sisi lain, Akil menganggap produsen dalam negeri mampu menyediakan nampan makan impor untuk kebutuhan MBG. Namun jika pemerintah mengandalkan produk impor, produsen dalam negeri akan kalah bersaing. Iya, tadi udah gue kasih tahu sebelumnya. Sementara respon dari bos MBG, oke, Pak Dadan Hindayana, itu udah buka suara dengan bilang kayak sedang check and recheck, diperiksa kembali, kata Dadan. Oke, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus. Pak Dadan juga menambahkan selama ini BGN belum pernah melakukan pengadaan ompreng untuk program MBG, namun ia tak memberi keterangan lebih lanjut. BGN kan belum pernah mengadakan food tray ya. Dugaan ini mencuat setelah Indonesian Business Post merilis laporan investigasi dari wilayah Chosan. Oke, ini udah kita baca bareng-bareng. Di mana laporan tersebut juga menyinggung dugaan permasalahan label Made Indonesia dan logo SNI pada ompreng yang diproduksi di Cina. Penggunaan bahan tipe 201 yang diduga mengandung mangan tinggi sehingga tidak cocok untuk makanan asam, serta indikasi pemakaian minyak babi atau lard dalam proses produksi. Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebelumnya telah menetapkan standar baru untuk food tray dari baja tahan karat yang digunakan dalam program MBG. Standar ini kami tetapkan pada 18 Juni 2025 melalui keputusan Kepala BSN nomor 182 Cap BSN 62025, dan ini merupakan standar baru hasil pengembangan sendiri yang disusun oleh Komite Teknis 7702 Produk Logam Hilir, kata Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Pak Hendro Kusumo. Ini agak sedikit sedih dan juga ironis gitu ya, soalnya orang-orang yang menanggapi isu atau permasalahan ini nggak ngelihat ada celah kecil gitu yang sampai pada akhirnya produsen nampannya bisa ngakalin dan juga bahkan bisa ngatur standarisasi gitu yang mana tidak kedetek dari kita sendiri gitu di Indonesia, men. Bahkan kalau misalnya lu baca beritanya dari Indonesia Business Post ini, lu bakal tahu kalau misalkan ada salah satu pegawainya yang bilang kalau misalkan Indonesia pengen dapat nampan yang standarnya 304 tapi dengan harga serendah mungkin, makanya sama mereka diakalin dengan cara mencampurkan bahan 201 dan juga 301 gitu loh, makanya nggak pure 304 gitu. Oke, jadi gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue berharap semoga dengan ada berita ini kita bisa tahu siapa orang yang bertanggung jawab gitu ya akan permasalahan ini. Soalnya ini udah masuk ke dalam urusan perut dari generasi muda kita, dan ini udah nggak sejalan juga sama visinya Pak Prabowo untuk bisa meningkatkan gizi dari anak-anak Indonesia gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa jadi akar permasalahan kenapa pada akhirnya banyak banget makanan-makanan dari MBG yang pada akhirnya ngebuat keracunan beberapa sekolah gitu ya, karena selain dari proses yang terlalu lama dibuat, terus habis itu harus disimpan dulu, dan apalagi karena emang nampannya nggak sesuai dengan standar gitu ya, bisa jadi itu menjadi sumber permasalahan yang selama ini dicari sama pemerintah dan juga auditor dari MBG. Biar itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar, gue tunggu. Oke, segala macam komentar lu, jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat subscribe. Itu aja dari gue, sampai jumpa, bye bye.